Kabar mengejutkan menyebar cepat di dunia voli Turki ketika muncul laporan bahwa kontrak Megawati Hangestri dengan klub lamanya telah berakhir dan ia berstatus bebas transfer. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita itu sudah menghiasi berbagai portal olahraga, disebarkan di media sosial, dan jadi bahan pembicaraan para analis pertandingan. Nama Megawati tiba-tiba menjadi trending di Twitter Turki, disandingkan dengan dua klub besar, Vakifbank dan Fenerbahce. Semua orang menduga bakal ada perebutan besar, tetapi tak ada yang menyangka situasinya akan menjadi secepat dan seintens itu. Vakifbank bergerak lebih dulu secara internal. Pelatih dan manajemen mereka menggelar rapat kilat tanpa liputan media. Mereka sadar bahwa mendapatkan Megawati bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi mereka di liga dan kompetisi Eropa. Meski sudah memiliki beberapa bintang, klub merasa kekuatan serangan sayap mereka masih perlu tambahan. Megawati dianggap sebagai solusi tepat, memiliki power, mental juara, serta kemampuan adaptasi yang sudah terbukti. Di saat yang hampir bersamaan, Fenerbahce pun langsung membentuk tim kecil untuk mengatur strategi pendekatan. Mereka tak mau kehilangan momentum, apalagi setelah musim lalu harus menerima beberapa kekalahan tipis dari rival-rival kuat. Klub ini yakin Megawati bisa jadi bagian penting dari komposisi tim yang tengah dibangun. Bahkan beberapa pemain inti menyatakan secara pribadi bahwa mereka berharap Mega bisa bergabung demi menciptakan kombinasi serangan baru. Media massa ikut memperkeruh suasana dengan mengangkat berbagai spekulasi. Beberapa jurnalis mengklaim sudah mendapatkan bocoran soal nilai tawaran dari Vakifbank, sementara yang lain menyebut Fenerbahce sedang menyiapkan kontrak jangka panjang dengan bonus fantastis. Rumor demi rumor bermunculan, dan tak sedikit yang sengaja dilebih-lebihkan untuk menarik pembaca. Publik semakin penasaran karena kedua klub memilih untuk diam. Di Indonesia, kabar ini juga ikut heboh. Fans Megawati yang selama ini mengikuti kariernya merasa bangga sekaligus cemas. Mereka bertanya-tanya apakah Mega akan memilih bergabung ke klub raksasa Eropa atau tetap mempertimbangkan faktor kenyamanan personal. Banyak yang berharap ia bisa bermain di tim yang memberinya menit bermain maksimal, bukan sekadar status besar tanpa kesempatan tampil. Pelatih tim nasional Indonesia pun sempat dimintai komentar. Ia mengatakan bahwa Megawati sudah cukup matang untuk bermain di level tertinggi, dan bergabung dengan klub papan atas Turki bisa menjadi lompatan besar dalam kariernya. Namun ia juga menekankan pentingnya memilih lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik. Ucapannya membuat publik semakin menilai bahwa langkah ini bukan sekadar soal uang. Sementara itu, Megawati sendiri belum berbicara sepatah kata pun. Ia hanya mengunggah foto latihan di Instagram Story tanpa keterangan apapun. Gestur diam itu justru menambah spekulasi. Banyak yang yakin ia sedang mempertimbangkan berbagai tawaran, dan keputusannya kelak akan menjadi salah satu momen paling disorot dalam sejarah perpindahan pemain voli Asia ke Eropa. Setelah rapat internal selesai, manajemen Vakifbank mengaktifkan jaringan agen dan operator transfer mereka. Mereka sengaja bergerak tanpa konfirmasi publik agar tidak mengundang perhatian lebih awal. Direktur olahraga klub tersebut bahkan dikabarkan rela terbang ke luar negeri jika diperlukan demi meyakinkan Megawati secara langsung. Semua itu dilakukan karena mereka tahu Fenerbahce pasti juga sedang bersiap. Pelatih kepala Vakifbank menyampaikan pandangannya dengan nada serius. Ia menganggap Megawati bukan hanya pemain kuat, tapi juga sosok yang bisa mengubah dinamika permainan. Serangan cepat dan timing spike-nya dianggap cocok dengan pola permainan yang sedang dibangun. Tim data dan analis klub bahkan sudah menyiapkan grafik performa Megawati selama 2 musim terakhir sebagai bahan presentasi. Dalam tawaran awal, Vakifbank menyusun paket kontrak yang mencakup gaji tinggi, fasilitas apartemen eksklusif di Istanbul, Eropa, serta pendamping penerjemah selama masa adaptasi. Mereka juga menjanjikan slot inti dalam setiap pertandingan besar, sesuatu yang jarang ditawarkan pada pemain asing baru. Mereka ingin menunjukkan keseriusan sejak pertemuan pertama. Salah satu petinggi klub turut memberi arahan agar pendekatan dilakukan secara elegan, bukan agresif. Mereka ingin Megawati merasa dihargai sebagai pusat proyek baru, bukan sekadar pemain tambahan. Oleh karena itu, mereka menyiapkan presentasi visual yang menunjukkan posisi Mega dalam rancangan taktik musim depan. Bahkan jersey bernomor punggung favoritnya sudah disimulasikan secara digital. Di ruang lain, humas klub mengatur strategi komunikasi. Mereka sepakat untuk tidak memberi komentar pada wartawan manapun sampai proses pendekatan mencapai titik aman.
Segala kebocoran informasi dianggap bisa merugikan negosiasi, terlebih jika Fenerbahce memanfaatkannya sebagai bahan balasan. Ketegangan internal terasa, meskipun semuanya tampak terencana rapi. Sementara itu, beberapa pemain Vakifbank mulai membicarakan kabar ini sesama mereka. Ada yang merasa antusias karena tambahan amunisi akan memperkuat peluang gelar, tetapi ada juga yang cemas akan kehilangan menit bermain. Namun mayoritas sepakat bahwa kedatangan pemain sekelas Megawati bisa meningkatkan kualitas latihan dan persaingan sehat dalam tim. Di balik semua strategi itu, ada satu kekhawatiran yang mereka sembunyikan rapat-rapat, apakah Megawati bersedia menjadi bagian dari sistem yang sudah solid, atau ia lebih memilih klub yang memberi kebebasan berkreasi. Itulah yang membuat pendekatan ini harus dilakukan dengan kombinasi visi dan empati, agar Mega tidak merasa seperti pion dalam kompetisi antar klub raksasa. Berbeda dengan Vakifbank yang bergerak secara senyap, Fenerbahce memilih jalur cepat dan penuh ekspresi. Mereka tidak menunggu lama untuk mengadakan rapat koordinasi bersama pelatih, direktur olahraga, dan perwakilan sponsor. Dalam waktu kurang dari sehari setelah kabar Megawati muncul, mereka sudah menyiapkan strategi perekrutan yang agresif dan terstruktur. Pelatih Fenerbahce dikenal sebagai sosok yang vokal dan tidak suka menunda. Ia langsung menyampaikan bahwa timnya membutuhkan senjata baru di posisi opposite atau outside hitter, dan nama Megawati dianggap tepat. Ia percaya gaya bermain eksplosif Mega bisa berpadu dengan sistem blok dan cover yang sudah terbentuk dalam timnya. Keyakinan itu membuat semua jajaran sepakat mempercepat pendekatan. Berbeda dari rivalnya, Fenerbahce menawarkan atmosfer tim yang hangat dan interaksi pemain yang dekat satu sama lain. Mereka ingin Megawati merasa seperti bagian dari keluarga, bukan sekadar tenaga profesional. Oleh karena itu, beberapa pemain inti bahkan mengirimkan pesan pribadi melalui agen untuk menyambut kemungkinan kedatangannya. Gestur ini dianggap sebagai nilai emosional yang tak bisa diremehkan. Proposal kontrak mereka mencakup jaminan tampil di pertandingan besar, kesempatan mengikuti kejuaraan Eropa, serta fasilitas latihan kelas dunia. Mereka juga mengusulkan kerjasama promosi dengan sponsor utama, sehingga Megawati bisa mendapatkan eksposur komersial yang jauh lebih besar. Bonus kemenangan dan penghargaan individu dimasukkan dalam rincian yang dibagikan secara pribadi. Selain pendekatan formal, fans Fenerbahce pun sudah bergerak di media sosial. Mereka membuat tagar khusus, mengunggah cuplikan aksi Megawati, dan membandingkan statistiknya dengan beberapa pemain Asia yang pernah berlaga di Turki. Euforia ini menciptakan tekanan tambahan agar manajemen bergerak lebih agresif dalam negosiasi. Namun di balik keterbukaan itu, mereka juga mewaspadai gerakan Vakifbank. Fenerbahce menyadari bahwa rival mereka punya reputasi kuat dalam mengamankan pemain incarannya. Karena itulah mereka menyiapkan revisi tawaran kedua jika pendekatan awal tidak cukup meyakinkan. Mereka tak ingin kehilangan kesempatan hanya karena bergerak setengah hati. Meski demikian, ada perdebatan internal mengenai beban gaji dan komposisi tim jika Megawati bergabung. Beberapa staf teknis mempertanyakan bagaimana adaptasinya terhadap gaya permainan dan tekanan liga, namun pelatih utama menegaskan bahwa karakter Mega telah teruji di level internasional. Dengan nada yakin, ia menyebut perekrutan ini bisa menjadi langkah yang mengubah peta kekuatan liga secara drastis. Begitu berita perebutan mulai menyebar, media massa Turki mengubahnya menjadi narasi besar. Mereka membandingkan kemampuan Megawati dengan beberapa pemain asing yang pernah menjadi bintang di liga tersebut. Grafik, video highlight, dan prediksi analis mulai bermunculan. Nama Mega ditempatkan dalam konteks persaingan taktis antara dua klub yang sejak lama menjadi rival abadi. Beberapa surat kabar olahraga bahkan menuliskan headline seolah transfer ini sudah separuh jalan. Mereka memasang gambar Megawati berdampingan dengan logo Vakifbank maupun Fenerbahce. Di talkshow televisi, para komentator memulai perdebatan mengenai posisi ideal Mega, peluang adaptasinya, dan dampak kehadirannya terhadap pemain lokal. Sorotan itu menambah beban ekspektasi secara tak langsung. Fans Vakifbank menunjukkan antusiasme besar. Mereka membuat desain jersey digital dengan nama Megawati, membagikannya di forum komunitas, dan mengajak sesama pendukung untuk menyuarakan dukungan. Sementara itu, fans Fenerbahce tidak tinggal diam. Mereka menciptakan canting baru dan membuat video sambutan seolah Mega sudah pasti datang. Media sosial menjadi arena perang narasi tidak resmi. Pendukung kedua klub saling adu argumen mengenai klub mana yang lebih cocok untuk Megawati. Ada yang bicara soal taktik,
ada yang menyinggung sejarah juara, ada pula yang berbicara soal gaya hidup dan adaptasi budaya. Diskusi itu berlangsung sengit, tapi justru membuat nama Mega makin viral. Beberapa influencer voli Turki ikut mengomentari situasi ini. Mereka menyebut perebutan ini sebagai salah satu saga transfer terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ada juga yang menilai bahwa kedatangan pemain Asia dengan power sebesar Megawati bisa mengubah standar liga dan membuka jalan bagi talenta dari negara-negara lain. Di sisi lain, agen Megawati mulai kewalahan menangani panggilan media. Banyak yang meminta wawancara eksklusif, tetapi mereka memilih diam agar fokus negosiasi tidak terganggu. Mereka hanya memberikan pernyataan singkat bahwa semua opsi sedang dipertimbangkan dengan matang. Sementara itu, Megawati terus menjaga privasinya. Ia tidak tampil di depan media, tidak memberikan komentar, dan hanya berkomunikasi dengan lingkaran dekatnya. Diamnya justru menjadi bagian dari teka-teki yang semakin membuat semua pihak menunggu. Publik merasa seperti menonton drama transfer versi voli yang penuh plot twist dan kejutan. Kedatangan Megawati di Istanbul langsung mengejutkan banyak pihak karena tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya. Hanya beberapa sumber internal yang mengetahui bahwa ia akan melakukan pertemuan rahasia dengan dua klub besar. Saat pesawatnya mendarat, beberapa jurnalis dan fotografer tak sengaja mengenalinya meskipun ia memakai hoodie, masker, dan kacamata hitam untuk menyamarkan identitas. Namun ekspresi tenang dan langkah pastinya seolah menunjukkan bahwa ia sudah mempersiapkan diri menghadapi hiruk-pikuk pemberitaan. Di antara hiruk suasana bandara, agen Megawati sudah menunggu bersama dua staf penghubung yang ditunjuk untuk mengatur jadwalnya selama di Turki. Mereka memastikan perjalanan dari bandara menuju hotel dilakukan secara tertutup dan tanpa sorotan kamera. Namun tetap ada beberapa fans yang berhasil memotret siluetnya dari kejauhan, lalu menyebarkannya ke media sosial dengan klaim bahwa Mega telah resmi tiba. Foto itu langsung jadi viral dalam hitungan menit. Setibanya di hotel, staf keamanan memastikan bahwa akses ke lantai tempat Megawati menginap tertutup bagi orang luar. Timnya sudah menyiapkan 2 jalur keluar untuk menghindari pengintaian media. Meskipun terlihat lelah setelah penerbangan panjang, Mega tetap menyempatkan diri berbicara dengan agen dan menyusun ulang jadwal pertemuan agar ia bisa beristirahat cukup sebelum negosiasi dimulai. Kamar hotelnya didesain minimalis dengan fasilitas lengkap, termasuk ruang kecil untuk latihan ringan dan perawatan fisik. Mega tidak ingin kehilangan ritme latihan meskipun sedang dalam fase negosiasi besar. Rutinitas stretching, yoga ringan, dan penguatan pergelangan tetap dilakukan. Hal ini membuat staf hotel kagum karena tidak semua atlet menjaga disiplin setinggi itu selama masa transisi. Awalnya direncanakan bahwa pertemuan pertama akan dilakukan besoknya, tetapi laporan mengenai meningkatnya aktivitas media di sekitar hotel membuat agen mempertimbangkan perubahan menit terakhir. Mereka ingin memastikan Mega tidak tampil secara publik sebelum waktunya, agar fokus negosiasi tidak terganggu oleh sorotan berlebihan. Tekanan media dianggap sebagai gangguan serius. Sementara itu, di luar hotel, para fans dari dua kubu mulai berdatangan tanpa kepastian informasi. Mereka membawa spanduk kecil, poster, dan beberapa di antaranya mengenakan jersey dari tim masing-masing. Mereka berharap bisa sekadar melihat Megawati atau mendapatkan tanda tangan, meskipun belum tahu klub mana yang akan dipilih. Malam itu, suasana Istanbul masih hangat dan penuh lampu kota. Tetapi di dalam kamar hotel Megawati hanya terdengar suara AC dan bunyi notifikasi ponsel yang tak henti masuk. Pesan dari keluarga, teman, dan rekan sesama atlet datang silih berganti. Meski tak menanggapi semuanya, Mega membaca dengan saksama setiap dukungan yang diberikan. Di kepalanya sudah muncul berbagai gambaran kemungkinan, tetapi belum ada keputusan final. Pertemuan dengan Vakif Bank berlangsung di sebuah gedung konferensi kecil yang berlokasi tidak jauh dari pusat kota, namun cukup tersembunyi dari jangkauan media. Megawati tiba lebih awal ditemani agen dan 2 staf penghubung. Mereka masuk melalui pintu samping untuk menghindari perhatian publik. Begitu duduk di ruang rapat utama, suasana langsung terasa profesional dan penuh perhitungan. Logo klub terpampang besar di layar LED di depan, seolah menyambutnya sebagai calon bintang besar. Direktur olahraga Vakif Bank membuka pembicaraan dengan nada tenang namun penuh ambisi. Ia menjelaskan filosofi klub, visi jangka panjang, dan peran besar yang ingin diberikan kepada Megawati. Data statistik ditampilkan dengan detail, menunjukkan bagaimana kontribusinya bisa meningkatkan efektivitas serangan dan stabilitas rotasi blok.
Mega terlihat memperhatikan dengan serius, sesekali mencatat poin penting di buku kecilnya. Presentasi kemudian bergeser ke topik fasilitas dan dukungan hidup. Mereka menunjukkan visualisasi apartemen eksklusif yang disiapkan, lengkap dengan fasilitas privat untuk latihan individu. Ada juga penawaran kursus bahasa Turki serta pendamping asisten pribadi selama 6 bulan pertama. Semua ditampilkan dalam format yang elegan dan meyakinkan. Pelatih utama hadir secara langsung dan menyampaikan pemaparannya dengan gaya yang lebih personal. Ia membicarakan formasi pemain musim depan dan bagaimana Mega akan menjadi bagian dari starting lineup di pertandingan besar. Ia juga membahas kemungkinan tandem dengan setter unggulan mereka dan pola kombinasi serangan cepat yang bisa dibangun dari latihan awal. Tak berhenti di situ, perwakilan sponsor juga hadir dan memberikan penawaran tambahan berupa kerja sama komersial. Mereka melihat Megawati sebagai sosok yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga menarik secara branding internasional. Tawaran iklan, hak gambar, dan bonus performa dijelaskan dengan rinci dalam dokumen khusus. Sepanjang pertemuan, Megawati menjaga ekspresinya tetap netral. Ia mendengarkan, menilai, dan menimbang setiap informasi tanpa menunjukkan keberpihakan. Agen sesekali mengajukan pertanyaan teknis, terutama terkait durasi kontrak dan mekanisme bonus. Para petinggi Vakifbank menjawab semua dengan sikap terbuka, namun tetap menjaga aura superioritas klub besar. Pertemuan itu berakhir dengan makan siang informal. Menu khas Turki disajikan, dan suasana menjadi lebih cair. Meskipun begitu, percakapan tetap hati-hati dan penuh pembacaan situasi. Saat meninggalkan ruangan, semua pihak tahu bahwa proses belum selesai. Namun ada satu hal yang jelas, Vakifbank telah menunjukkan keseriusannya tanpa ragu sedikitpun. Hanya sehari setelah bertemu Vakifbank, Megawati dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan Fenerbahce. Kali ini lokasi dipilih di fasilitas pelatihan resmi klub yang terkenal modern dan luas. Begitu mobilnya memasuki area kompleks, terlihat beberapa pemain inti sedang berlatih ringan. Mereka sempat melambaikan tangan dan menyambutnya dengan senyum, meskipun pertemuan belum dimulai secara resmi. Di ruang rapat utama, atmosfer terasa lebih hangat dan emosional dibandingkan pertemuan sebelumnya. Presiden klub turun langsung, ditemani pelatih kepala dan direktur teknik. Mereka memulai dengan sepatah dua patah kata penuh penghormatan atas prestasi Megawati di level internasional. Mereka menyebut namanya bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai calon pilar utama tim. Presentasi dimulai dengan video pendek yang menampilkan kilasan karir Mega, disambung dengan highlight pertandingan yang viral di Turki. Setelah itu, mereka menunjukkan formasi tim masa depan yang menempatkan Mega sebagai salah satu poros serangan. Taktik rotasi, passing receiver, dan pola transisi diperlihatkan secara visual sehingga Mega bisa membayangkan perannya secara langsung. Salah satu hal yang membuat suasana jadi sangat menarik adalah kehadiran beberapa pemain bintang Fenerbahce yang ikut duduk dalam pertemuan. Mereka tidak hanya memberikan testimoni soal lingkungan tim, tapi juga menceritakan pengalaman pribadi tentang bagaimana klub mendukung perkembangan mental dan fisik pemain asing. Respons mereka terasa natural dan tidak dibuat-buat. Setelah sesi taktik, diskusi bergeser ke fasilitas dan kehidupan sosial. Klub menawarkan apartemen dekat pusat kota, akses latihan privat, dan dukungan interpreter jika dibutuhkan. Mereka juga membuka peluang kerja sama komersial, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan rival mereka. Megawati memperhatikan dengan cermat, meski belum memberi komentar. Fans Fenerbahce yang mengetahui kabar kedatangannya dari rumor media sudah menunggu di luar komplek klub. Mereka membawa poster, jersey, dan beberapa bahkan meneriakkan namanya dari luar pagar. Meski Mega tidak bertemu langsung, suara sorakan itu terdengar hingga ruang rapat dan menciptakan kesan emosional yang cukup dalam. Di akhir pertemuan, pelatih kepala mendekati Mega dan berbicara secara pribadi tanpa wartawan atau kamera. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Mega bukan hanya sekadar pemain impor, tetapi bisa menjadi legenda baru jika bergabung. Kata-katanya lugas, penuh rasa percaya, dan meninggalkan kesan kuat. Saat Mega keluar dari ruangan, suasana tegang berubah menjadi rasa penasaran, kemana ia akan condong. Setelah kedua pertemuan itu berlangsung, publik mulai memperdebatkan kemungkinan keputusan Megawati dengan intensitas lebih tinggi. Banyak jurnalis olahraga mengunggah video analisis panjang yang membandingkan tawaran kedua klub, termasuk gaya bermain, kekuatan sponsor, dan reputasi pelatih.
Beberapa menyebut Mega akan lebih cocok di Fenerbahce karena kedekatan emosional tim, sementara yang lain yakin Vakifbank punya struktur yang lebih stabil. Media sosial meledak dengan berbagai polling tak resmi. Fans memproduksi konten kreatif seperti desain jersey editan dengan nomor punggung Megawati, poster "Welcome to Istanbul", atau potongan video highlight yang dikombinasikan dengan musik dramatis. Nama Mega trending bukan cuma di Turki, tapi juga di Indonesia dan beberapa negara Eropa yang mengikuti Liga Sultanlar. Di tengah euforia itu, muncul pula komentar-komentar skeptis. Beberapa pihak menilai bahwa kedua klub mungkin hanya memanfaatkan nama besar Mega untuk meningkatkan citra. Ada yang mempertanyakan apakah peran yang dijanjikan akan benar-benar terwujud mengingat banyaknya pemain bintang lain di tim. Spekulasi semacam ini membuat tensi publik semakin tinggi. Agen Megawati mulai menerima tekanan dari berbagai arah, mulai dari sponsor lama, ex-pemain rekan setim, hingga federasi. Banyak yang meminta klarifikasi atau setidaknya indikasi arah keputusan. Namun agen tetap menjaga kerahasiaan dan hanya mengatakan bahwa Mega sedang merenung secara profesional, bukan emosional. Wartawan terus menunggu di depan hotel, berharap bisa mewawancarai atau sekadar memotret Megawati saat keluar. Namun staf penghubung sudah mengatur jalur akses khusus sehingga hampir tak ada momen bocor ke media. Beberapa reporter bahkan menyamar menjadi tamu hotel, tetapi tetap gagal mendapatkan cuplikan langsung. Di Indonesia, isu ini juga memengaruhi percakapan publik. Teman-teman sesama atlet memberi dukungan, sementara mantan pelatihnya menyatakan bangga karena Mega menjadi rebutan dua klub elit. Keluarganya memilih untuk tidak ikut campur dan percaya bahwa ia tahu apa yang terbaik untuk masa depannya. Permainan opini terus berjalan, tetapi Megawati tetap diam. Keheningan itu justru membuat suasana makin dramatis. Semua pihak merasa seperti menunggu ledakan besar, sebuah keputusan yang bisa mengubah peta kekuatan liga dalam semalam. Namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang ia pikirkan saat itu. Memasuki hari ketiga sejak kedatangannya, proses negosiasi mulai masuk tahap panas. Agen Megawati menerima 2 revisi tawaran dari masing-masing klub, dan keduanya menunjukkan peningkatan signifikan. Vakifbank menambahkan bonus performa yang lebih besar serta opsi perpanjangan kontrak otomatis berdasarkan pencapaian musim pertama. Mereka juga menyisipkan klausul khusus jika Mega ingin membawa staf pelatih pribadi. Fenerbahce tidak mau kalah. Mereka menaikkan gaji dasar dan menawarkan fleksibilitas waktu libur internasional serta dukungan promosi personal ke pasar Asia. Selain itu, mereka menyertakan opsi penempatan Megawati dalam proyek akademi sebagai ikon inspiratif, yang bisa memperluas pengaruhnya di luar lapangan. Negosiasi tidak hanya soal uang dan fasilitas, tetapi juga pola komunikasi dengan pelatih, kompatibilitas taktik, dan potensi rivalitas internal. Agen Mega menyodorkan beberapa pertanyaan kritis, terutama mengenai rotasi pemain lokal dan kesiapan tim menerima gaya Asia yang mungkin berbeda. Kedua pihak berusaha menjawab dengan percaya diri, meskipun ada beberapa bagian yang butuh pertimbangan ulang. Dalam proses itu, muncul kabar bahwa salah satu sponsor besar Vakifbank memberi tekanan agar keputusan segera diambil sebelum bursa transfer ditutup. Mereka ingin pengumuman cepat agar bisa mengatur strategi pemasaran. Hal ini membuat atmosfer negosiasi semakin intens, karena waktu terasa semakin sempit. Di sisi lain, Fenerbahce mencoba pendekatan personal dengan menunjukkan rekaman video sapaan dari fans dan pemain. Mereka juga menyiapkan kejutan simbolik berupa jersey khusus bernama Mega 4 yang dipamerkan secara tertutup kepada agen. Isyarat itu dianggap sebagai pesan bahwa mereka siap menempatkan Mega sebagai wajah baru tim. Agen Megawati terus berkonsultasi dengannya di sela waktu istirahat. Mega menanyakan beberapa aspek teknis secara detail, seperti pola latihan, sistem recovery cedera, dan kemungkinan kombinasi dengan setter. Ia tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan euforia, tapi atas dasar kesiapan kompetitif. Menjelang tengah malam, 2 draft kontrak sudah berada di tangan agen. Meskipun belum ada keputusan resmi, situasi terasa seperti pertandingan final yang skor akhirnya hanya dipisahkan selisih tipis. Semua yang terlibat tahu bahwa satu langkah saja bisa mengubah arah seluruh pembicaraan. Hari pengumuman itu tiba tanpa bocoran apapun dari pihak Megawati. Sebuah konferensi pers mendadak dijadwalkan di sebuah ballroom hotel mewah dekat Bosphorus. Awak media, perwakilan federasi, agen olahraga, dan beberapa pemain penting dari kedua klub datang memenuhi undangan.
Suasana ruangan terasa tegang karena semua orang ingin menjadi pihak pertama yang mendengar keputusan final. Megawati masuk ke ruangan didampingi agennya, mengenakan setelan elegan namun sederhana. Kamera langsung menyala, dan mikrofon diarahkan kepadanya dari berbagai sudut. Ia tetap tenang, berjalan ke podium, dan mengawali dengan ungkapan terima kasih kepada kedua klub atas sambutan hangat serta profesionalisme mereka selama proses pendekatan. Sebelum menyebutkan pilihannya, ia menyampaikan pandangannya tentang arti kesempatan baru dalam karir internasional. Ia menekankan pentingnya lingkungan tim, kejelasan peran permainan, dan dukungan jangka panjang terhadap performa. Kata-katanya terstruktur, mencerminkan bahwa ia telah memikirkan semuanya dengan matang. Saat semua menahan napas, Megawati menunda pengumuman beberapa detik untuk menyampaikan kabar mengejutkan. Ia ternyata juga mendapatkan tawaran dari sebuah klub besar Eropa lain di luar Turki, dan baru menerima dokumen resminya kurang dari 24 jam sebelumnya. Kabar itu langsung membuat ruangan gaduh karena tidak ada yang menduga munculnya pihak ketiga. Namun setelah menenangkan suasana, Megawati menyatakan bahwa pilihannya tetap terbatas pada dua klub Turki yang telah lebih dulu memberikan perhatian. Ia menegaskan bahwa keputusan sudah diambil dan tidak akan berubah. Agen memberikan berkas kepada moderator konferensi untuk dibacakan secara resmi. Saat nama klub itu dibacakan, beberapa orang langsung berdiri, sebagian bersorak, sebagian lainnya terlihat kecewa. Kamera memburu ekspresi setiap pemain dan ofisial yang hadir. Tetapi sebelum suasana benar-benar stabil, Megawati memberikan pernyataan tambahan bahwa ia juga meminta satu syarat khusus yang belum diumumkan publik. Syarat itu adalah kesempatan membawa pelatih pribadi fisiknya selama masa adaptasi 6 bulan pertama, dan kedua klub sebenarnya telah menyetujuinya secara tertulis. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya mempertimbangkan kontrak, tetapi juga masa depannya secara teknis dan profesional. Semua hadirin terdiam sesaat, lalu mulai menyadari betapa strategisnya langkah itu. Pengumuman itu resmi menjadi berita utama di Turki, Indonesia, dan beberapa negara lain. Fans langsung membanjiri media sosial dengan reaksi, analisis, dan harapan baru. Namun Megawati sendiri tetap tenang setelah acara selesai. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang lebih besar dan lebih menantang dari sebelumnya.